Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk masyarakat Cirebon Baru. Alhamdulillah kita kali ini bertemu kembali dalam episode video Kaleidoskop DPRD Kabupaten Cirebon. Dan kegiatan yang sudah kami lalui, mulai dari kegiatan-kegiatan rapat paripurna, kemudian rapat kerja dengan teman-teman OPD, kemudian kegiatan-kegiatan studi banding kita, sidak mengevaluasi, menemukanali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian kita dilantik pada tanggal 16 September 2019, banyak hal yang sudah kita lalui juga sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kami berharap dengan video ini, sahabat Cirebon Baru bisa memahami tugas pokok dan fungsi dari lembaga DPRD Kabupaten Cirebon. Apa saja yang menjadi wewenang kami, apa saja tugas-tugas yang harus kami lakukan, apa saja amanah yang harus kami emban, nanti akan kita uraikan. Ini masalah sungai Pak di daerah kita yang semakin sempit dan semakin dangkal. Bagaimana caranya kira-kira di Desa Japura Bakti khususnya dan di desa-desa lain pada umumnya, bahwa di Kabupaten Cirebon itu tidak ada lagi sungai yang keruh, sungai yang dangkal dan sungai yang sempit gitu Pak. Bahwa Kecamatan Panganan yang 9 desa ini belum mempunyai SMA negeri. Maka dari itu saya sangat prihatin ketika ada sistem zonasi Kecamatan Panganan larinya kemana? Kecamatan Panganan khususnya Astana Mukti Pangarangan dan Japura Lor mungkin bisa ke Rawulit itu udah langganan banjir. Bagaimana ke depan nasib petani garam yang ada di daerah kita? Jadi sudah harga garamnya murah, tidak ada yang beli, tapi nampaknya belum ada sentuhan-sentuhan yang romantis dari pemerintah daerah maupun dari wakil-wakil kita. Kegiatan masyarakat itu memang banyak kendala. Ya, pertama modal sudah jelas, kedua adalah pemasaran. Karena punten Bapak di sini kami masyarakat itu hanya bisa produksi Pak, hanya bisa kerja, petani hanya bisa bikin berasnya, tapi nggak bisa jualnya, gitu. Kesejahteraan guru TK, TPK dan madrasah Pak, yang selama ini bertahun-tahun ya yang dialami oleh guru-guru dengan rekan-rekan sekabupaten. Untuk kesejahteraannya itu dari kabupatennya sangat dipersulit, malahan kayaknya nggak ada lah. Masalah banjir. Ya, di perumahan juga dan di lingkungan Desa Sarabau
Itu kalau musim banjir digenangin air. Saya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 menginginkan ada satu perubahan di wilayah Kabupaten Cirebon. Banyak permasalahan yang tidak sempat terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Saya menginginkan bahwa Kabupaten Cirebon adanya sinergitas antara semua stakeholder yang ada, khususnya legislatif dan eksekutif, untuk menyelesaikan beberapa masalah. Yang menjadi salah prioritas saya mengharapkan adalah penanganan masalah darurat sampah dan penanganan masalah banjir. Menangani tentang masalah keberadaan sampah. Bagaimana Kabupaten Cirebon ini sebagai kabupaten yang bersih. Oleh karenanya kami berkumpul dengan masyarakat melalui desa-desa bagaimana penanganan sampah tersebut itu dari awal sampai ke dialihkan ke tempat sampah yang terakhirnya. Soal sampah, kita belum mampu menuntaskan persoalan sampah. Mulai dari sampah rumah tangga, pola distribusinya, sampai dengan ke tempat pembuangan air. Pelayanan kesehatan itu adalah salah satu bentuk dari pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Dan kita melihat bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon masih belum optimal, dan saya pikir ya sangat tidak optimal. Apa masalahnya? Pertama adalah kita datanya kurang valid. Kenapa? Karena kekurang validan data inilah yang membuat pelayanan kesehatan kita tidak tepat sasaran. Jadi ada orang yang dia dirasa mampu, ternyata mendapatkan subsidi ataupun penggratisan dari pemerintah daerah. Dan banyak yang kita lihat di lapangan tidak mampu, ternyata mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan hak mereka sebagai orang yang tidak mampu. Dan ini ternyata tidak disikapi dengan cepat oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, sehingga dengan diberlakukannya BPJS gitu kan, dan tidak boleh lagi adanya Jamkesda, kita kewalahan. Kenapa? Tadi karena kita tidak sempat dan tidak cepat dalam menyikapi rumit ataupun keruwetan data. Nah, yang ingin kita dorong pertama adalah fiksasi data dan juga validitas data. Pertama itu, karena pemerintah pusat mendorong pemerintah semua di daerah itu untuk universal health coverage-nya ataupun cakupan kesehatan peserta BPJS 95%, yang itu dimana kita masih di angka 84%. Dan ini pertama harus didorong itu. Yang kedua yang akan kita dorong adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Cirebon mengoptimalkan puskesmasnya sebagai sarana promotif dan juga preventif kesehatan. Permasalahan kesehatan itu bukan permasalahan mengobati saja, tapi juga permasalahan dalam hal mencegah terjadinya penyakit yang terjadi di masyarakat. Nah, kita berharap Dinas Kesehatan, Dinas Sosial ini punya kinerja yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, dengan meningkatkan tadi health coverage itu dan juga meningkatkan kevaliditasan data, sehingga kita tidak lagi melihat ke depannya orang miskin yang betul-betul miskin tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengobatan gratis. Dan juga kita berharap bahwa Kabupaten Cirebon, penduduk yang berhak mendapatkan pengobatan gratis ataupun KIS gratis itu adalah sekitar 1,1 juta. Kita berharap ini bisa dipenuhi semuanya. Dan saya melihat APBD kita dan juga ditambah APBN sepertinya mampu untuk bisa mengatasi hal itu. Dan tadi kita berharap juga puskesmas kita yang nanti juga akan diarahkan menjadi badan lain usaha daerah mampu untuk berperan dalam
melakukan tindakan preventif, tindakan promotif, sehingga masyarakat jauh lebih sehat, masyarakat jauh lebih bugar, dan kesehatan kebugaran itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Banyak masyarakat miskin bahwa posisi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sangat sulit sekali, karena mungkin birokrasi yang sangat sulit dengan aturan-aturan yang sangat berbelit-belit. Ini harus dipangkas semua aturan seperti ini. Karena kenapa? Di dalam undang-undang di sini diatur bahwa semua warga negara itu mempunyai hak yang sama. Kadang-kadang kalau kita sendiri melihat miris sekali gitu, kalau misalnya yang datang pejabat, yang datangnya orang penting itu difasilitasi dengan maksimal. Tapi kalau yang datangnya posisi orang yang tidak mampu dan miskin ini kadang-kadang dioper bola ke sana ke sini. Nah, artinya saya berharap bahwa di Kabupaten Cirebon ini tidak ada lagi birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Hari ini yang menjadi persoalan di masyarakat adalah soal jaminan kesehatan. Ada lebih dari 300.000 masyarakat miskin yang masih belum terfasilitasi BPJS. BPJS ini ada dua. Yang pertama BPJS yang di cover oleh pemerintah pusat dalam bentuk KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan ada juga BPJS yang di cover oleh pemerintah kabupaten. Untuk mengatasi persoalan 300.000 masyarakat yang belum tercover BPJS, perlu dibuat satu tata kelola baru tentang pengelolaan kesehatan di Kabupaten Cirebon, pengelolaan jaminan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Oleh karena itu negara harus menjamin, dan kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk memastikan seluruh biaya kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon harus bisa di-cover oleh keuangan daerah. Dan yang berikutnya, kami ingin memastikan peraturan daerah tentang jaminan kesehatan ini bisa diimplementasikan pada tahun 2020 ini. Harapan kami ketika payung perdanya sudah tersusun, bisa diundangkan, kemudian pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran dan melaksanakan kebijakan yang sudah kita sepakati bersama, persoalan jaminan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon dapat terfasilitasi dengan baik. Soal pengangguran, kami sangat concern. Kita tidak ingin menjadi kabupaten dengan predikat tingkat pengangguran tertinggi. Mungkin hari ini ya, tapi tidak untuk 5 tahun ke depan. Angka pengangguran produktif yang ada di Kabupaten Cirebon lebih dari 150.000 orang. Oleh karena itu, saya sering diskusi dengan Pak Bupati, dengan teman-teman anggota dewan yang lain. Ini masalah penting sekali. Ketika masyarakat Kabupaten Cirebon banyak yang nganggur, maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Daya beli akan turun. Ketika daya beli akan turun, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami terus mendorong agar pemerintah menyusun program-program yang elastis terhadap penciptaan kesempatan kerja. Kita berharap pengembangan kawasan industri, menarik minat-minat investor untuk membangun industri di Kabupaten Cirebon bisa mulai menuntaskan persoalan pengangguran. Yang kedua yang penting, kami mendorong program-program yang bisa menciptakan banyak entrepreneur baru. UMKM ini harus terus didorong, kemudian dibantu sistem permodalannya, dibantu pasarnya, sehingga bisa tumbuh berkembang. Kami sedang berusaha untuk menyusun peraturan daerah yang bisa memayungi program-program yang mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Cirebon. Harapan kami ketika iklim investasi dan UMKM-nya berkembang, akan banyak tercipta
lapangan pekerjaan dan entrepreneur baru. Dan kita berharap 2024 Kabupaten Cirebon bebas pengangguran. Ini merupakan program yang sangat berat. Ini merupakan kerja-kerja yang sangat berat. Kami juga sangat berharap tokoh-tokoh masyarakat, para pelaku industri, dan sahabat-sahabat sekalian yang punya concern di pengembangan perekonomian masyarakat bisa bergabung dengan kita. Gimana caranya? Kebijakannya kita dorong terus, kemudian investasi pemerintah bisa membantu kita bersinergi, berelaborasi, saya yakin Cirebon 2024 bisa bebas pengangguran. Dari Komisi 4 mengundang stakeholder dari Dinas Pendidikan. Kami minta laporan berapa sih gedung yang rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Kemudian diberi data hanya 50%. Apa langkah yang dilaksanakan? Satu, saya dari APBD. Kedua, minta bantuan dari provinsi. Yang ketiga, kita harus sering-sering ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masalah DAK. Karena DAK ini sangat membantu. Tahun sekarang aja kami diberi 30 miliar. Untuk rehab? Iya. Kalau kebijakan selain meminta bantuan dari pusat, ya, daerah mendorongnya dengan cara apa ke pemerintah daerah Kabupaten Cirebon? Ya, karena pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu hanya anggaran pada APBD, ya terbatas. Sedangkan artinya dari pusat sendiri partisipasi masyarakat itu sudah tidak dilaksanakan karena takut, artinya masyarakat ini akan protes, padahal tanggung jawab pendidikan ada 3. Pertama pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah orang tua. Dan peran yang 2 inilah yang belum dilaksanakan. Karena dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pernah ditayangkan di televisi ini adalah sekolah gratis. Kemudian ada lagi bukan hanya sarana prasarana. 50% pegawai negeri kita pensiun dan diisi oleh guru honor. Makanya kami pada kebetulan kami ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan, kami minta ke pemerintah daerah agar guru honor ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, diatur oleh peraturan bupati. Alhamdulillah, artinya direalisasi meskipun belum artinya sesuai dengan UMK. Ya, kami artinya membuat ada Pansus Penyelenggaraan Pendidikan sampai Pansus nomor 2 tahun 2019. Kemudian dari Pansus itu kemudian kami mendorong agar perbubnya dibuat. Alhamdulillah perbubnya sudah selesai. Yang menurut saya penting adalah bagaimana kita menyiapkan Kabupaten Cirebon menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Kita punya banyak keragaman budaya, kita punya banyak destinasi budaya yang karakternya kuat, kita punya banyak jenis kuliner, dan Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang eksotik. Hanya soal bagaimana kita mengemasnya. Untuk menjadi kabupaten dengan destinasi yang baik, kita harus memastikan Kabupaten Cirebon bersih, Kabupaten Cirebon bebas sampah. Yang kedua, infrastrukturnya harus baik. Yang ketiga, aksesibilitas transportasinya juga harus mudah. Yang terakhir, yang keempat, kita harus bisa memastikan
fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan tersedia di Kabupaten Cirebon, mulai dari akomodasinya, transportasinya, dan yang terakhir yang menurut saya penting, pembangunan infrastruktur yang pro terhadap pariwisata. Kami berharap sektor pariwisata bisa menjadi leading sektor pembangunan di Kabupaten Cirebon. Kami berharap sektor pariwisata bisa mengenerate pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap sektor pariwisata bisa menciptakan banyak kesempatan kerja dan lapangan berusaha untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon. Kami yakin sektor pariwisata hari ini punya daya ungkit yang kuat untuk membuat Kabupaten Cirebon lebih maju dan lebih berkembang lagi. Banyak yang sudah kami ceritakan, dan ke depan kami berharap masukan, kritik, dan saran dari sahabat-sahabat semua. Kami berharap masukan, kritik, saran sahabat semua bisa menginspirasi kami untuk bekerja lebih serius lagi. Saya bersama 49 anggota yang lain istiqomah. Kami berusaha untuk bisa amanah menjaga kepercayaan sahabat-sahabat semua. Kami akan mengawal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada kami kewenangannya untuk memastikan target-target pembangunan di Kabupaten Cirebon bisa terlaksana. Harapan kami jika seandainya kerja-kerja kami berhasil, semua persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon bisa tuntas. Cirebon bebas sampah, Cirebon bebas banjir, Cirebon bebas jalan berlubang, Cirebon bebas pengangguran, dan yang paling penting, Cirebon bebas kemiskinan. Doakan kami agar kami tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cirebon baru.